Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya, 12 OTKP 1. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini kalian mau lakukan pembelajaran walaupun kita mulai siang, pada siang hari sudah jam 1, tapi ibu berharap kalian tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, ibu mau absen terlebih dahulu nih. Apakah kalian sudah bergabung semuanya? Sudah ya, alhamdulillah kalian sudah hadir semuanya. Oke, untuk pembelajaran pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang materi penghargaan pegawai. Tapi sebelum kita mulai materi, sebelum kita masuk ke materi yang akan ibu sampaikan, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan pembelajaran pada siang hari ini dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran pada siang hari ini. Oke, baik. Ketua kelas, Ibu minta Mirza untuk memimpin berdoanya. Baik, Bu. Oke, mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mirza. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari, pada siang hari ini adalah mengenai penghargaan pegawai. Tapi Ibu mau mereview terlebih dahulu nih tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ingat nggak tentang pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang penggajian dan tunjangan, Bu. Oke, penggajian dan tunjangan. Siapa yang masih ingat tentang penggajian dan tunjangan? Yo. Saya, Bu. Ya, siapa? Saya Mirza. Gaji Mirza. adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Kalau tunjangan itu adalah kompensasi tambahan di luar gaji pokok, baik berupa uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan agar dapat bekerja dengan lebih baik. Oke, ternyata kalian masih ingat tentang pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Baik, Ibu mulai pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu mau share terlebih dahulu materinya tentang penghargaan pegawai. Tujuan dari kita mempelajari penghargaan ini adalah bahwa kalian nanti bisa mengetahui manfaat dan tujuan dari penghargaan itu untuk apa. Ya, kemudian bagaimana sih seseorang itu atau pegawai itu menerima penghargaan, bagaimana untuk mendapatkan penghargaan itu harus seperti apa gitu ya. Nah, dan kita masuk. Nah, ini bisa dilihat di situ. Penghargaan adalah imbalan baik dalam bentuk material dan non material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pegawainya agar dapat berprestasi dan bekerja dengan motivasi tinggi guna mencapai tujuan dari perusahaan. Jadi dengan adanya penghargaan tentu di sini akan memotivasi ya para karyawannya untuk bekerja lebih giat lagi, meningkatkan produktivitasnya, dia dapat lebih berprestasi dalam bekerjanya dan ini pasti akan mencapai apa yang tujuan dari perusahaan itu ya, apa target dari perusahaan itu bisa tercapai dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya. Karena dengan adanya penghargaan tentu karyawan ini akan mempunyai rasa kepuasan juga ya dengan diberikan penghargaan oleh perusahaan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya nih? Saya nanya, Bu. Ya, apa? Perbedaannya penghargaan material dan non material itu apa ya, Bu? Oke, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, oke. Biasanya kalau penghargaan material itu seperti gaji, dan kalau misalkan non-material itu seperti pujian, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Yang lainnya bisa menambahkan? Saya, Bu. Oke, ayo nak. Kalau material itu berupa tunjangan karyawan dan bonus. Kalau non-material itu pemberian piagam penghargaan, jaminan sosial, dan promosi. Oke, nah ini ya Ibu sajikan gambar nih. Nah ini contohnya, ini ada uang, ini berarti apa? Material. Ini, ya berarti adalah penghargaan Material. Material ya, karena berbentuk uang. Lanjut ke videonya nih, coba kalian simak video ini. Tuh, penghargaan, bisa kalian simak itu tadi bentuk penghargaan dari perusahaan kepada siapa? Berprestasi di bidang akademik, ya sekolah akan memberikan penghargaan. Ya penghargaannya itu apa? Ada yang berupa material. Ya material itu apa? Ya kalian diberikan sejumlah uang. Ya sejumlah uang ini kemarin dapat apa? Kalian berapa dapatnya? Kalau yang juara satu dapat 300.000. Juara satu dapat 300.000. Nah itu kan sudah lumayan. Ya, ini bentuk penghargaan dari sekolah untuk siswa yang berprestasi. Nah makanya dengan adanya penghargaan ini juga akan memotivasi kalian. Jadi jangan membuat persaingan. Ya, tapi persaingan boleh, tapi persaingan yang sehat. Jadi kalian bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan yang lebih dari
sekolah ya. Kalau biasanya kalau tadi ada yang juara 1, juara 2, juara 3, tentunya kan penghargaan yang diberikan oleh sekolah itu pastinya berbeda-beda nih jumlah materialnya. Buat kalian sebagai pelajar ataupun nanti kalian sudah bekerja, tentu manfaat dari penghargaan itu adalah memberikan informasi. Nah, memberikan informasi di sini adalah bahwa dengan adanya penghargaan itu dapat menarik perhatian personil dan memberi informasi. Ini adalah manfaat dari penghargaan. Kemudian tujuan dari penghargaan itu apa? Karena kita ada tujuan penghargaan. Setelah kita tahu manfaat dari penghargaan, bahwa penghargaan itu bisa memberikan informasi, bisa memberikan motivasi. Kemudian apa sih tujuan dari penghargaan? Tujuan penghargaan itu yang pertama adalah menarik orang yang mempunyai kualitas untuk bergabung dengan organisasi. Jadi pastinya ini juga akan menarik perhatian dari para karyawan atau pegawai-pegawai lain. Kalau di perusahaan itu ada bentuk penghargaan loh untuk karyawan yang berprestasi. Nah, ini juga akan menarik orang-orang yang mempunyai kualifikasi untuk bergabung dalam organisasi tersebut karena adanya penghargaan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja. Nah, jadi dengan adanya penghargaan ini pastinya karyawan itu akan lebih rajin lagi, lebih disiplin lagi dalam bekerjanya. Makanya dia akan terus untuk datang untuk bekerja. Jadi pekerjaan yang dilakukan itu bukan merupakan suatu beban lagi, tapi merupakan suatu dedikasi yang harus dia kerjakan. Dia harus mendapatkan sesuatu yang mempunyai nilai yang nantinya akan berguna untuk kemajuan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Ya, jadi kalau karyawan itu diberikan penghargaan, maka dia juga akan kinerjanya itu akan lebih tinggi lagi, dia akan lebih rajin lagi, lebih semangat lagi. Itu adalah tujuan dari penghargaan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, apa? Apa saja manfaat penghargaan yang diberikan organisasi kepada pegawai, Bu? Manfaat penghargaan yang diberikan organisasi kepada pegawai. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Fajar. Nah, di LKPD ini adalah ada sebuah kasus atau sebuah kegiatan. PT Nugra Jaya mempunyai program untuk para pegawai yang berprestasi. Kebetulan tahun ini ada beberapa kandidat yang akan mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan yang akan diterima oleh karyawannya adalah promosi untuk kenaikan jabatan. Setelah beberapa waktu diseleksi, terpilihlah Bapak Rahmat sebagai orang yang pantas dan berhak menerima penghargaan tersebut. Penghargaan akan diberikan kepada Pak Rahmat berupa kenaikan pangkat. Nah, coba kamu simulasikan. Nah, ini kan sudah dibaca. Coba kemarin kan sudah Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok, ya. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah dibentuk kelompoknya ya. Silakan ada yang mau mensimulasikan kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Saya, Bu. Saya sama Alfa, Bu. Mirza sama siapa? Sama Alfa, Bu. Alfa Sama Rizu. Alfa. Oke, baik. Ya, untuk teman-teman, kita simak simulasi dari Mirza dan Alfa. Baik, Bu. Pada tahun ini, perusahaan kita mempunyai program untuk para pegawai yang berprestasi. Untuk penghargaannya adalah kenaikan jabatan. Setelah saya pikir-pikir dan melakukan seleksi pegawai, saya telah menentukan bahwa Pak Rahmat yang akan menerima penghargaan pegawai tahun ini dari perusahaan sebagai bentuk terima kasih atas kinerja Bapak selama ini, atas dedikasi Bapak terhadap perusahaan, dan Bapak juga saya lihat kinerja Bapak sangat baik dan Bapak menjalankan tugas dengan baik, maka saya memilih Bapak untuk saya promosikan dalam kenaikan jabatan kali ini. Baik, terima kasih Pak atas penghargaan ini. Dengan adanya penghargaan yang Bapak berikan, semoga saya akan lebih giat dalam bekerja saya dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Terima kasih Pak. Oke, itu adalah bentuk simulasinya ya. Nanti kalian peragakan. Boleh nanti simulasi ini kalian buat videonya. Ya, nanti videonya ini kalian kirimkan kirimkan linknya ke Google Classroom ya, nak. Untuk kelompok-kelompok yang lain juga seperti itu ya. Nah, kita beri apresiasi untuk Mirza dan Alfa. Ya, sudah bagus sekali. Ya, yang lainnya nanti kalian buat videonya juga ya, nak. Nanti dikirimkan ke linknya kalian kirimkan ke Google Classroom. Oke, kan semuanya. Ya. Oke, terus ada yang mau kalian saran nggak nih untuk kelompok Alfa dan Mirza dari simulasinya? Yo, Adit. Menurut saya dari kelompoknya Alfa sama Mirza udah cukup bagus Ibu, jadi nggak perlu dilengkapin lagi. Baiklah, nah untuk berikutnya nanti Ibu minta kalian mengerjakan soal tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Nanti soal ini kalian kerjakan dan kalian ini sudah Ibu kasih linknya ya untuk kalian kerjakan. Ini linknya. Hari ini tolong dikerjakan tentang materi pada siang hari ini, yaitu tentang penghargaan pegawai. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan materi pada siang hari ini. Nah, Ibu mau kasih kesimpulan nih tentang tadi yang sudah disampaikan oleh Mirza dan Alfa ya, bahwa mengenai LKPD-nya itu juga nanti tolong diperbarui lagi, atau untuk kelompok-kelompok yang lain ya videonya ya, jangan lupa kalian kirimkan ya.
Kemudian kalau kalian berdiskusi atau membuat simulasi itu tolong lebih semangat lagi ya. Nah, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini tentang penghargaan pegawai. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada siang hari ini? Saya, Bu. Ayo Rizal, Kaila, saya, Adit. Adit, apa kesimpulannya nih dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Jenis-jenis jenis-jenis penghargaan kepada pegawai. Yang pertama itu material, seperti uang, gaji, bonus, dan sebagainya. Yang kedua itu non-material, seperti jaminan sosial, ujian, kenaikan pangkat, dan sebagainya. Setelah itu, manfaat dari penghargaan. Menurut saya, satu, memberikan informasi. Kedua, memberikan motivasi. Ketiga, menarik bakat dan minat. Sudah, Bu, itu saja. Terima kasih, Bu. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu penghargaan, kemudian manfaat dan tujuan dari penghargaan. Karena materi kita pada siang hari ini adalah itu ya. Kenapa orang diberikan penghargaan? Tentunya ada karena dia mempunyai motivasi atau dia berprestasi, ya dia punya produktivitas kerja yang tinggi, makanya diberikan oleh perusahaan itu berbentuk penghargaan. Nah, manfaat dari penghargaan, ya tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih manfaat dan tujuan dari penghargaan. Nah, manfaatnya dari penghargaan bagi karyawan itu apa? Saya, Bu. Manfaatnya, ya. Memberi informasi kepada pegawai. Terus, Ya, memberikan oke, motivasi. Oke, ada lagi. Memberikan Ya, semangat. Apa? Memberikan Meningkatkan semangat semangat, ya, semangat untuk bekerja. Jadi ya kesimpulannya pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu tentang penghargaan pegawai, kemudian manfaat dan tujuan dari penghargaan. Ya, jadi penghargaan ini adalah suatu imbalan dari perusahaan kepada pegawai itu berupa material maupun non material. Ya, jadi yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai supaya pegawai ini lebih berprestasi lagi dalam bekerjanya dan pastinya itu akan meningkatkan ya kemajuan dari perusahaan dan mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian dengan adanya penghargaan ini tentunya karyawan lebih berprestasi lagi ya, kemudian karena di sini orang tentunya merasa setiap orang itu pasti merasa ingin dihargai, ingin dianggap, ingin diperhatikan. Nah, perhatian perusahaan kepada karyawan atau pegawainya inilah yang mendorong pegawai ini untuk bekerja lebih giat lagi. Dan pemberian dari bentuk perhatian dari perusahaan kepada pegawai itu dapat berupa gaji ya, kemudian dapat juga berupa ujian, kemudian dapat berupa beberapa orang ya tentunya merasa karyawan yang diberikan beban kerja yang lebih dari suatu perusahaan itu merupakan beban ya. Padahal kalau diperhatikan perusahaan memberikan beban kerja yang lebih kepada karyawan itu juga merupakan penghargaan ya, penghargaan bahwa dia sudah dipercaya untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan baik ya, berarti itu merupakan penghargaan juga dari perusahaan kepada para karyawannya. Kemudian ada juga bentuk penghargaan misalnya berupa pujian. Nah, kamu misalnya kamu sudah melaksanakan atau kamu sudah berprestasi di dalam pekerjaan kamu atau kamu sudah berprestasi di sekolah, kamu diberikan pujian oleh teman, oleh guru, oleh kepala sekolah, dan ini juga merupakan penghargaan yang akan meningkatkan kamu untuk lebih berprestasi lagi di dalam akademik kamu. Jadi inilah yang memotivasi kamu. Ya, itu bentuk penghargaan. Ya, sampai di sini Ibu akhiri pertemuan kita ya untuk mempelajari tentang jenis-jenis penghargaan dan penghargaan bagi PNS. Ya, baik. Tetap semangat anak-anak Ibu pada siang hari ini. Itulah materi kita pada siang hari ini. Ya, manfaatnya untuk kalian belajar tentang penghargaan pegawai ini. Ya, jadi Ibu berharap nanti pada saat kalian masuk dunia kerja, kalian sudah bekerja, kalian itu lebih bekerja lebih giat lagi, kalian itu tingkatkan disiplin kerja kalian supaya nanti ada bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada kalian. Semoga kalian nanti bekerja itu kalian bisa menjadi pegawai yang berprestasi. Ya, kalian menjadi pegawai berprestasi, tentunya ada penghargaan-penghargaan lain yang diberikan oleh perusahaan. Entah itu kalian diberikan gaji yang tinggi, kalian diberikan bonus, kalian diberikan tunjangan, kalian diberikan berupa insentif, kemudian kalian diberikan misalnya liburan ke luar negeri. Nah, itu juga merupakan penghargaan dari perusahaan kepada kalian. Oke, nah untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu rasa sudah cukup. Ya, kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu minta Al-Farizi untuk menutup pembelajaran. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selamat siang untuk semuanya. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap dipelajari, jangan lupa ya. Nanti link videonya dikumpulkan ya. Kemudian pembelajaran berikutnya tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
eh,